Hidup ini kan isinya ujian. Kita semua pasti setuju soal itu, ya kan? Biasanya yang kebayang sama kita tuh ujian ya, soal kesulitan, kehilangan, pokoknya tantangan deh. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ujian yang paling berat itu justru bukan itu semua? Gimana kalau ternyata kelapangan, kesehatan, bahkan kekayaan itu sebenarnya ujian yang jauh lebih susah? Nah, untuk bisa lolos dari ujian ini, ada satu konsep spiritual yang dalam banget yang harus kita kuasai. Konsep itu adalah syukur. Eits, tapi ini bukan sekedar bilang makasih ya. Syukur itu sebuah disiplin, praktek aktif yang melibatkan hati, lisan, dan semua perbuatan kita. Bahkan, saking pentingnya, syukur ini dianggap separuh dari iman. Oke, biar kita makin paham seberapa pentingnya syukur, kita coba lihat posisinya dalam bingkai keimanan. Para ulama bilang, hidup seorang beriman itu intinya berputar di antara dua kondisi aja. Dan tiap kondisi ini butuh respons yang beda. Jadi gini, pas kita lagi susah, respons yang diminta itu sabar. Tapi pas lagi dapat nikmat, responsnya adalah syukur. Keduanya, sabar dan syukur itu kayak dua sisi koin yang nggak bisa dipisahin, lengkap. Terus pertanyaannya, syukur yang sejati itu wujudnya kayak gimana sih? Nah, penting buat diingat, syukur itu bukan cuma perasaan pasif aja. Ini adalah tindakan nyata. Ada 3 pilar utama yang menopangnya, dan ketiganya ini saling terkait. Pertama, mulai dari hati. Pengakuan yang dalam banget kalau semua nikmat, mau besar atau kecil, itu datangnya cuma dari Tuhan. Kedua, diungkapin lewat lisan. Kita secara aktif memuji dan berterima kasih, dan intinya ya ucapan Alhamdulillah. Nah, yang paling penting nih, pilar ketiga. Dibuktikan dengan perbuatan. Kita pakai nikmat yang kita punya, sehat kita, waktu kita, harta kita, untuk hal-hal yang disukai sama Sang Pemberi. Dari sini kelihatan jelas kan kalau syukur itu ujian perbuatan. Dan seringnya, ini ujian yang paling susah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menarik banget nih. Sebuah paradoks yang jadi inti dari semua ini. Coba deh pikirin, kenapa ya ujian kelapangan, ujian kekayaan itu seringkali lebih susah dilewatin daripada ujian kemiskinan? Kan logikanya, kalau lagi susah, kita jadi terdorong untuk sabar, untuk lebih dekat sama Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau lagi enak, lagi nyaman, nah, disitulah risikonya. Kita jadi lupa, jadi sombong, jadi lalai. Bahaya kelalaian ini bahkan jadi sumpah utamanya iblis loh. Seperti yang disebut di Al-Quran, dia bersumpah akan menggoda manusia dari semua arah dengan satu tujuan utama. Dan engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Dan ini diperkuat lagi sama sebuah pengamatan dari Nabi Muhammad soal penghuni akhirat. Beliau bersabda, aku melihat ke dalam surga, dan aku lihat mayoritas penghuninya itu orang-orang miskin. Wah, ini bukan berarti jadi kaya itu jelek ya, sama sekali bukan. Tapi ini nunjukin betapa susahnya, betapa beratnya ujian kenikmatan itu sampai-sampai banyak yang gagal. Terus, gimana dong caranya kita melatih diri biar bisa lulus ujian ini? Nah, untungnya, ada beberapa tips praktis nih yang bisa kita coba untuk menumbuhkan rasa syukur sejati ini. Intinya sih, mengubah cara pandang kita. Pertama, kalau urusan dunia, coba deh lihat ke bawah. Lihat orang yang punya lebih sedikit dari kita. Biar apa? Biar kita lebih menghargai yang kita punya. Tapi, kalau urusan spiritual, kebalikannya. Kita harus lihat ke atas. Lihat orang-orang yang lebih taat, biar kita semangat ngejar. Terus yang kedua, selalu ingat kalau tiap nikmat itu bakal ditanya pertanggungjawabannya. Coba deh mulai hitung nikmat-nikmat remeh yang sering kita lupain. Bisa nafas lega, mata bisa melihat, kaki bisa jalan. Dan terakhir, jangan lupa berdoa. Minta langsung, secara spesifik, supaya kita dijadiin orang yang bersyukur. Ini bukan sekedar buat jadi pribadi yang lebih baik loh. Ini adalah usaha kita untuk bisa masuk ke dalam sebuah kelompok yang sangat spesial. Nah, ini dia nih tujuan puncaknya. Ada satu ayat di Al-Quran yang benar-benar gamblang banget ngasih tahu kita betapa langkahnya orang yang benar-benar bersyukur itu. Dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit, cuma sedikit. Ayat ini saking dalamnya sampai menginspirasi salah satu sahabat di zaman dulu untuk berdoa dengan sebuah doa yang unik banget. Ada yang pernah mendengar beliau berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku salah satu dari golonganmu yang sedikit itu." Luar biasa ya. Inilah aspirasi tertingginya. Menguasai seni bersyukur supaya kita bisa jadi bagian dari kelompok yang sedikit tapi istimewa itu. Jadi, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau setiap nikmat yang kita terima, setiap detak jantung, setiap tarikan napas, itu sebenarnya adalah sebuah pertanyaan langsung dari Sang Pemberi, kira-kira jawaban seperti apa yang